Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda belajar beberapa kata bahasa asing? Anda memahami maknanya, dapat membayangkannya, akan tetapi tetap sulit untuk mengingatnya. Ternyata ada level selanjutnya yang Anda harus ketahui. Level kedua yaitu asosiasi. Asosiasi berarti saling berhubungan. Nanti saya akan menggunakan beberapa pilihan kata lain dengan makna yang sama dengan asosiasi, seperti berkaitan atau berhubungan, untuk menyesuaikan kondisi agar lebih mudah dipahami. Jika ada seseorang mengenalkan diri, misal dengan nama Otto, kemungkinan besar 5 menit kemudian Anda sudah lupa dengan namanya. Meskipun itu nama yang tidak asing untuk Anda. Akan tetapi, jika Anda merubah nama tersebut menjadi sebuah imajinasi, contohnya menjadi Soto, dan mengkaitkan nama orang tersebut dengan profesi tukang soto dengan gaya khasnya. Ketika Anda lupa namanya, Anda tinggal bayangkan sesuatu yang sudah Anda asosiasikan dengannya, yaitu tukang soto. Dengan cara seperti itu, sebulan kemudian pun pasti Anda akan masih mengingatnya. Contoh lain, ketika Anda ingin mengingat kosakata bahasa Inggris lousy yang berarti buruk, Anda bisa mengasosiasikan kepada teman Anda yang bernama Lucy dan membuat imajinasi bahwa dia adalah seorang guru yang buruk, lousy teacher. Hal itu akan jauh memudahkan Anda untuk mengingat arti kata tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengasosiasikan dengan sesuatu yang memiliki bunyi yang sama atau sebuah awalan kata. Apa yang bisa kita tarik pelajaran dari kedua contoh tersebut? Meskipun kita bisa memahaminya, membayangkannya, tidak asing dengannya, terkadang belum cukup. Kita harus mengaitkannya dengan hal lain yang sudah ada di ingatan jangka panjang kita. Jika hal-hal tersebut saling berhubungan, maka akan semakin mudah bagi kita untuk mengingatnya. Imajinasi adalah alat yang kuat untuk mengingat. Akan tetapi, jika Anda menaruhnya sembarangan di gudang ingatan tanpa pengait, maka Anda akan kesulitan mencarinya kembali. Seperti mimpi, imajinasi acak yang melayang tanpa memiliki kaitan dengan apapun, Anda akan mudah kehilangannya. Jaringan otak bagaikan jaring laba-laba. Semakin banyak pengait yang saling berhubungan, maka akan semakin kuat juga ingatan tersebut. Jika seseorang memiliki banyak informasi dalam otaknya, maka akan semakin mudah juga bagi dia untuk mengingat sesuatu. Karena dia akan semakin mudah mencari kaitan hal tersebut dengan informasi yang sudah ada di otaknya. Itulah yang menjadi alasan kenapa orang cerdas akan semakin cerdas. Oleh karena itu, setelah membuat makna yang bisa dibayangkan secara visual, para atlet mengingat mengkaitkannya pada sesuatu, seperti seseorang atau objek. Kemudian dikaitkan kembali pada suatu lokasi dalam ingatan. Kenapa kita harus mengkaitkannya dengan lokasi? Karena kita harus mengkaitkannya dengan hal yang benar-benar sudah tertancap dan tidak berubah dalam ingatan jangka panjang kita, agar objek yang akan kita ingat tidak melayang-layang dan hilang dalam gudang ingatan. Oleh karena itu, kita harus lanjut pada pembahasan level selanjutnya, yaitu level ketiga, lokasi. Anda pasti bisa membayangkan secara detail bagaimana kondisi letak tiap ruang dalam rumah Anda, sekaligus objek yang ada di dalamnya. Bahkan, Anda bisa mengingat ruang rumah teman Anda secara detail, walaupun Anda mengunjunginya hanya satu kali. Mengapa bisa demikian? Karena manusia pada dasarnya memiliki kemampuan luar biasa dalam mengingat ruang, atau yang kita sebut lokasi. Oleh karena itu, jika kita mengunjungi suatu tempat, walaupun hanya sekali dan sebentar, beberapa bulan atau tahun kemudian, kita masih bisa mengingat letak ruangnya. Kemampuan mengingat lokasi digunakan manusia dari zaman dahulu, untuk tujuan bertahan hidup, mencari sumber daya makan, berburu, dan kembali ke rumahnya. Dengan alasan itu, mengapa secara natural otak kita mudah untuk mengingat suatu lokasi? Karena manusia zaman dahulu tidak butuh mengingat angka ataupun nomor telepon. Pada 5 abad sebelum Masehi, ada seorang penyair terkenal Yunani bernama Simonides. Singkat cerita, pada suatu pesta, dia dipanggil keluar gedung oleh 2 orang yang baru datang. Tiba-tiba gedung tersebut runtuh dan membunuh seluruh tamu di dalamnya. Kondisi korban sangatlah parah sehingga tidak bisa dikenali lagi. Dan satu-satunya orang yang selamat adalah Simonides. Dia bisa secara akurat mengidentifikasi korban dengan cara mengingat lokasi terakhir dari setiap orang berada. Dari sini, dia menyadari bahwa tanpa melakukan usaha yang berat, dia dapat mengingat dengan urutan yang benar setiap lokasi dan objek yang berada dalam gedung tersebut. Simonides mempelajarinya secara mendalam tentang penggunaan visual imajinasi dan lokasi untuk teknik mengingat. Walaupun kita merasa buruk dalam mengingat angka, ternyata Simonides menyadari bahwa manusia pada dasarnya sangat baik dalam mengingat visual imajinasi dan lokasi. Inilah asal-muasal metode istana pikiran yang terekam dalam sejarah. Dan yang paling penting adalah Simonides tidak melatih ingatannya hanya semata-mata untuk dirinya sendiri, tapi dia melatih ingatannya untuk tujuan yang lebih tinggi, yaitu memberikan manfaat untuk orang lain. Dr. Yip Sui Choi, juara mengingat Malaysia. Dia dapat mengingat seluruh 57.000 kata, 1.774 halaman kamus bahasa Inggris bahasa China. Pada episode ketiga, Anda sudah bisa membayangkan seberapa banyak kata tersebut. Apakah Anda mau tahu bagaimana cara dia melakukannya? Berikut ini adalah sedikit cuplikan interview dari Ed Cook. So you've learned a 57,000 word dictionary. How did you do this?
I use a location. Okay. Basically, every page I find certain a location. It depends on how many words on this dictionary. For example, if there are 13 words, so I'll find 13 places in that location. Okay. So I put every location, I put one word, and then I link the meaning to the word. 57,000 locations. Anda bisa klik link di deskripsi untuk video lengkapnya. Sangat mengherankan, tapi menginspirasi. Sekarang coba kita tes. Bayangkan di depan rumah Anda ada tumpukan batu bata yang digunakan untuk mengganjal sebuah gerobak, yaitu tukang hamburger. Dengan gerobak bertuliskan nomor 9. Lalu Anda menengok arah rumah Anda. Ternyata lampunya padam. Kemudian Anda masuk pagar. Ketika di depan pintu ada Bapak Wiranto yang sudah berumur sedang menyambut Anda. Ketika ingin membuka alas kaki, Anda perhatikan di depan pintu ada sendal, hanya satu, mono. Kemudian ketika Anda membuka pintu rumah, di sebelah kiri ada baju jas dengan logo kartu Perdana Tri di dadanya. Anda biasa menyebut pakaian tersebut dengan bahasa Inggris, three suit. Selanjutnya, Anda masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam sana hanya ada bibi Anda. Kita ulangi sekali lagi. Bayangkan di depan rumah Anda ada tumpukan batu bata yang digunakan untuk mengganjal sebuah gerobak, yaitu tukang hamburger, dengan gerobak bertuliskan nomor 9. Lalu Anda menengok arah rumah Anda. Ternyata lampunya padam. Kemudian Anda masuk pagar. Ketika di depan pintu ada Pak Wiranto yang sudah berumur sedang menyambut Anda. Ketika ingin membuka alas kaki, Anda perhatikan di depan pintu ada sendal hanya satu, mono. Kemudian ketika Anda membuka pintu rumah, di sebelah kiri ada baju jas dengan logo kartu Perdana Tri di dadanya. Anda biasa menyebut pakaian tersebut dengan bahasa Inggris, three suit. Selanjutnya Anda masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam sana hanya ada bibi Anda. Selamat, Anda baru saja mengingat 7 nama wakil presiden pertama Indonesia dengan menggunakan istana pikiran. Pertama, batu bata menjadi Muhammad Hatta. Yang kedua, hamburger, memiliki awalan kata yang sama dengan Hamengkubuwono ke-9. Yang ketiga, lampu padam menjadi Adam Malik. Yang keempat, Wiranto yang sudah berumur menjadi Umar Wira Hadikusuma. Yang kelima, sendal yang hanya ada satu, mono, menjadi Sudarmono. Yang keenam, baju jas dengan logo Perdana Tri, three suit, menjadi Tri Sutrisno. Yang ketujuh, bibi menjadi B.J. Habibie. Ya kira-kira seperti itulah penggunaannya. Bandingkan jika Anda menggunakan cramming, hanya mengulang-ulangnya tanpa membayangkan apapun, Anda akan kesulitan menghafalkannya. Kalaupun hafal dengan urutannya, kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Dengan menggunakan istana pikiran, hanya dengan sekali atau 2 kali membayangkannya, Anda akan hafal nama-nama tersebut, lengkap berserta urutannya. Jika semakin jelas, detail, berwarna, dan hidup objek imajinasi Anda, maka akan semakin kuat juga ingatan Anda. Selain itu, pilihlah lokasi yang familiar, yang sudah tertanam kuat dan tidak berubah-ubah dalam ingatan jangka panjang Anda. Intinya, dengan menggunakan gambar imajinasi, akan mempermudah dan mempercepat Anda untuk mengulangi ingatan tersebut. Selanjutnya, imajinasi tersebut dikaitkan dengan lokasi-lokasi yang sudah Anda tentukan secara teratur. Sehingga, untuk mengingatnya kembali, Anda hanya perlu mengikuti jejak dari hal yang Anda kaitkan. Ibarat gudang yang telah ditata dan saling berkaitan, sehingga memudahkan Anda untuk mencari sesuatu di dalamnya. Anda bisa mencoba hal ini dari yang paling ringan, dengan mengingat daftar belanjaan Anda sebelum pergi ke pasar atau ke supermarket. Bayangkan dengan imajinasi, kemudian taruh di istana pikiran sesuai dengan urutannya, dan rasakan perbedaannya. Hanya ada 3 prinsip dasar yang pasti digunakan oleh atlet mengingat, yaitu penggunaan imajinasi, asosiasi, dan lokasi. Untuk metodenya akan dioptimalkan dengan sendirinya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hanya dengan memahami kerja otak dan triknya, sekarang Anda mengetahui ternyata ada cara menghafal yang efektif dan mudah. Jika Anda perhatikan, para atlet mengingat yang sedang berlomba, mereka akan memejamkan mata dan menutup telinga. Mengapa demikian? Mengapa mereka tidak melakukan teknik yang senantiasa kita lakukan di sekolah, yaitu dengan mengulangi hal yang ingin kita ingat hingga ratusan kali, yang ternyata hasilnya tidak juga ingat? Karena mereka sadar, itu adalah cara yang paling tidak efektif dalam mengingat, menghabiskan banyak waktu, energi, namun hasilnya juga buruk. Ibarat makan sekaligus banyak, bukannya menjadi daging, malah banyak juga yang keluar. Selama ini, sekolah hanya memberitahu kita apa yang harus kita ingat, tanpa pernah memberitahu bagaimana cara mengingat. Anda tidaklah bodoh dalam mengingat, hanya saja Anda tidak tahu strategi yang benar dan mudah untuk melakukannya. Menjawab pertanyaan, mengapa para atlet tersebut memejamkan mata dan menutup telinga? Karena mereka sedang menggunakan imajinasi dan istana pikiran mereka. Jika kita menggabungkan ketiga unsur ini, imajinasi, asosiasi, dan lokasi, itu adalah senjata yang sangat kuat untuk membantu kita dalam menghafal. Dengan alasan tersebut, istana pikiran adalah teknik yang pasti digunakan oleh para atlet mengingat sepanjang sejarah. Inilah kemampuan-kemampuan alami manusia yang luput untuk dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Mungkin terkadang kita sesekali menggunakannya, akan tetapi kita tidak memahaminya.
Ibarat hukum fisika kimia yang sudah dari zaman dahulu berlaku. Hanya jika kita memahaminya, kita dapat mengoptimalkan manfaatnya. Seharusnya dari sejak dini kita sadar dan bisa memanfaatkan secara maksimal cara menghafal paling efektif sesuai kerja otak dan bakat alami manusia, yaitu imajinasi, asosiasi, dan lokasi. Dan unsur pemahaman adalah yang paling penting sebelum menggunakan ketiganya. Oke, pengolahan itu sangat dibutuhkan dalam menghafal jangka panjang. Repetition is the mother of skill. Tapi bukanlah pengulangan masalah yang selama ini kita lakukan di sekolah. Nanti kita akan kupas pada episode pengulangan berjangka. Tapi sebelum ke sana, episode selanjutnya kita akan membahas tentang pemotongan.